Ya, saya ulangi lagi ya. Tadi kuliah perkakas tangan itu tujuannya untuk melatih saudara-saudara menggunakan perkakas tangan yang ada di jurusan teknik mesin di lab kita ya. Oke, saya ingin mengingatkan lagi kemarin, coba kita lihat nilai ya. Nilai semester kemarin sama saya kuliah fisika itu terus terang tidak memuaskan ya. Dan saya tahu penyebabnya apa. Ya, mungkin tidak sesuai dengan jadwal kerja atau mungkin kurang apa ya namanya? Kurang berupaya menyelesaikan tugas-tugasnya, mendalami materi ya. Saya harap di semester ini udah berubah ya, nggak ada lagi yang seperti itu. Jangan mau dapat hasil yang sama gitu ya. Ya, jangan mau dapat hasil yang sama karena sebaiknya jadi lebih baik daripada yang dulu. Sudah ini. Nah, jadi kuliah kita akan lebih banyak praktikum karena memang 2 SKS itu praktikum, tapi karena kita kelas malam harusnya kita 6 sesi ya kalau 2 SKS praktikum, tapi karena kelas malam itu waktunya terbatas, kita hanya punya waktu 4 sesi. 4 sesi itu berarti dari jam 18.50 sampai jam 22.10 ya. Oleh karena itu nanti waktunya sangat terbatas dengan beban kuliah yang sama dengan kelas pagi tapi waktunya lebih sedikit. Saya harap semuanya dapat menyelesaikan dengan disiplin, datang tepat waktu, pulang juga nggak molor, dan serius mengerjakan proyek yang diberikan. Oke, saya share screen dokumen kontrak perkuliahan. Ya, jadi kontrak perkuliahannya, dosen pengampunya saya, pengajarnya ada Bu Nurul Ulfah. Kalau yang kelas lain, kalau kelas pagi ada Bu Mutirani, tapi kalau kelas malam hanya saya dan Bu Nurul Ulfah. Deskripsi mata kuliahnya ini ya, kita membahas jenis-jenis perkakas tangan dan fungsinya, bagaimana mengoptimalkan perkakas tangan tersebut untuk membuat suatu produk. Nah, kita bagi jadi 3 nanti praktikumnya, ada praktikum kerja bangku, ada praktikum kerja kayu, dan ada praktikum kerja plat. Berarti nanti dalam praktikum kita langsung bagi 3 kelompok ya, ada yang kerja bangku, ada yang kerja kayu, ada yang kerja plat. Sesuai dengan jumlah strukturnya ada saya, Bu Nurul Ulfa, dan Pak Mulyawan. Kita akan bagi 3 tempat. Tempatnya di mana nanti akan kelihatan jelas kalau ketemu langsung di kampus ya. Kalau saya jelaskan sekarang mungkin agak-agak lupa ya tempatnya di mana. Dan kita nanti akan memanfaatkan juga laser cutting. Nah, ini adalah alat baru ya. Kita baru kedatangan alat laser cutting. Sebenarnya ini bukan perkakas tangan, tapi bisa kita manfaatkan karena sekalian kita manfaatkan dan kita pelajari. Karena pasti saudara akan memerlukannya nanti kalau sudah bekerja. Jadi ini ya beberapa kompetensi khusus yang akan dicapai. Ya intinya adalah kerja bangku, kerja kayu, dan kerja plat. Yang kita akan dinilai di sini adalah prosesnya dalam pembuatan produk, dan juga tentu ada produknya. Nah, bagaimana kita melihat proses? Tentu setiap praktikum akan diawasi oleh instrukturnya, dan juga mahasiswa diharapkan membuat logbook. Logbook itu laporan harian ya. Hariannya di hari itu mengerjakan apa saja, apa yang tercapai. Kemudian di akhir praktikum, misalnya kalau kalau kerja bangku dua kali praktikum, diharapkan selesai produknya. Nah, itu ada apa? Ada laporannya, laporan akhirnya ya. Nah, laporan akhir itu adalah penjelasan tentang proses pembuatannya dan menjelaskan tentang produk itu tersendiri.
Mata kuliah persyaratnya tidak ada karena ini adalah mata kuliah tingkat 1. Ini adalah mata kompetensinya. Ya, jadi kita mulai nanti dari K3 dulu ya. Kalau saudara pernah mengambil kuliah K3 atau mungkin pernah belajar ya, terutama kalau yang udah bekerja pasti tahu K3 ya. Nah, K3 itu yang paling penting, yang paling utama dari semuanya. Kita lebih mengutamakan keselamatan dibandingkan produksi ya. Apalagi kalau kita di lingkungan akademik. Nah, percuma saudara menghasilkan produk yang baik tapi cedera kan ngapain ya? Nah, nanti perhatikan di kampus harus mematuhi K3. Yang tidak mematuhi K3 tidak boleh ikut praktikum. Dan ketiganya dimulai dari penggunaan APD yang sesuai. APD minimal adalah pakai sepatu safety. Kalau ada yang belum punya sepatu safety, ya silakan disediakan dulu, entah dibeli atau dipinjam terserah. Pokoknya begitu datang ke lab, itu udah punya sepatu safety. Kemudian strategi perkuliahannya, kalau kelas malam kita nggak ada PBL ya. Kalau kelas pagi ada PBL, kalau kelas malam tidak. Kalau kelas malam kita perkuliahannya 4 sesi. Mungkin satu sesi pertama briefing dulu ya, briefing dulu apa yang akan dikerjakan hari ini. Kemudian sisanya akan kita kerjakan praktikum sendiri, praktikum yang telah ditentukan, dan diakhiri dengan cleaning nanti ya, di akhir harus cleaning. Kalau belum cleaning belum boleh pulang. Dan tiap beberapa pekan sekali kita akan buat penggantian kelompok. Nah, ini detailnya akan saya kirim dalam bentuk Excel ya. Saya akan buat daftar nama-nama mahasiswa, nama kelompoknya seperti apa, dan gilirannya. Karena kita sekarang masih dibatasi ya, karena masih COVID, dibatasi info terakhir itu maksimal 75% kelas. Tapi kalau 75% kita bagi kelompok agak susah ya kalau dibuat ini ya, dibuat giliran. Lebih adil kalau saya buat 50%. Jadi ada setengah kelas di minggu kedua, setengah kelas lagi di minggu ketiga, dan itu berganti-gantian. Jadi saya bagi gilirannya. Kemudian tugas dan evaluasi. Evaluasinya kita tetap ada UTS dan UAS ya, walaupun ini kuliahnya praktikum, tapi tetap ada UTS dan UAS berupa teori. Itu karena memperkuat dasar-dasar apa yang telah dipelajari, dan memang teori ini nanti diambil soal-soal diambil dari materi teori yang ada di e-learning, dan juga diambil dari pelaksanaan praktikum yang telah dilakukan. Mahasiswa juga membuat logbook ya, seperti yang saya bilang tadi, logbook dan laporan untuk tiap produk yang dibuat. Nah, kalau komponen penilaian saya sama seperti yang kemarin ya, sama. Ini standar Poli Batam, saya tidak ubah lagi. Kalau ingin dapat nilai A itu minimal 85. Kalau 84,9 belum ya, nanggung sedikit lagi. Nah, tolong nanti dihitung-hitung ketika udah ujian, udah mengerjakan tugas, ada nilainya, coba dihitung-hitung kira-kira bisa nggak dapat A gitu. Dan kalau dapat 40 ke bawah, dapat E atau harus mengulang ya. Nah, kalau saudara dapat D, itu sebenarnya bisa ulang. Tapi kalau nggak mau diulang juga nggak apa-apa. Asalkan IPK-nya minimal 2,00 kalau mau lulus ya. Kalau nanti mau wisuda, IPK-nya di bawah 2,00 nggak boleh wisuda, disuruh ngulang dulu, perbaiki nilai-nilainya. Jadi kalau udah di atas 2,00 ada nilai D, nggak mau ngulang ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nilai di atas D ingin diulang, nah itu khusus ya, itu melewati persetujuan KPS. KPS itu ketua program studi ya, di kampus lain namanya Kaprodi. Nah, KPS kita Pak Hendra. Jadi kalau ingin mengulang, ada pemeriksaan akademik, silakan didiskusikan sama dosen walinya. Tahu kan dosen walinya siapa? Siapa dosen wali? Pak Cahyo, Pak. Hah? Pak Cahyo? Pak Budi Cahyo Nugroho. Oh, Pak Cahyo. Oke. Ya gitu ya. Berarti nanti mengenai pengambilan mata kuliah, mengulang, atau mungkin ada yang mengajukan
keringanan keringanan UKT, mau yudisium segala macam tentang akademik, atau mungkin permasalahan finansial mungkin ada. Jangan sampai mata kuliah, jangan sampai perkuliahannya terhambat. Apapun yang dibutuhkan bantuan, silakan hubungi dosen wali. Nah, komponen penilaiannya ini ya, kita kan tidak PBL jadi ini ya. Saya usulkan seperti ini, soft skill-nya 10%, praktikum 40%, UTS dan UAS 25%. Nah, ini masih bisa dinego. Kalau saudara-saudara ingin nego, silakan. Saya persilakan sekarang untuk disepakati di awal supaya nanti ketika di akhir udah keluar nilainya kita sesuai dengan kesepakatan di awal. Oke, silakan kalau ada yang mau memberikan pendapat, ada yang dikurangi mungkin atau ditambah. Pak, izin Ya. bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau soft skill itu seperti apa ya, Pak ya? Soft skill itu ya komponennya dari kehadiran dan juga attitude ya. Dan itu kalau attitude itu memang amanat dari peraturan akademik. Silakan lihat di peraturan akademik Poli Batam itu dibuat harus mencantumkan nilai attitude gitu, nilai soft skill. Karena ini juga mungkin yang udah kerja di industri tahu ya, yang diperlukan sama orang-orang industri itu bukan orang pintar ya, tapi yang bisa bekerja sama dengan baik ya, yang bisa diarahkan, yang komunikatif gitu. Nah itu kita asah dari sekarang ya, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana berdisiplin ya, itu yang kita nilai di situ. Seperti itu, Mas Riki. UTS UAS cukup 25%, atau mau dikurangi, atau mau saya tambahkan jadi 35 mungkin? Enggak? Pak, izin bertanya, boleh Pak? Ya, silakan. Siapa ini? Jumar, Pak. Ya, silakan Mas Jumar. Pak, itu kan untuk masalah soft skill tadi kan itu masalah kehadiran, Pak. Nah, ini kalau misalnya kita ada kendala nih, contohnya kayak teman-teman kita tadi kan ada yang delay nih, ada yang telat nih, Pak. Itu gimana, Pak ya? Soalnya kan kalau saya pribadi kan, saya kerja kadang-kadang kalau misalnya kita mulainya jam 19.30, saya baliknya kadang-kadang jam 19.30, Pak. Kalau misalnya ketelat itu ada dispensasi nggak, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya kalau telat, apalagi kalau kerja, Mas Jumar kerja di mana? Kalau saya di mall, Pak, tapi di store Uniqlo, Pak. Di mall mana? Grand Batam Mall, Pak. Oh, agak jauh ya. Ya, kalau misalnya memang kira-kira nih nggak cukup waktunya, ya kabari aja kaminya gitu. Izin kalau memang datangnya terlambat karena memang baru keluar kerja jam segitu. Dan jangan pula jadi ini ya, jadi ngebut-ngebutan gara-gara takut telat nanti malah celaka di jalan. Sebaiknya dikabari aja. Apapun kendala di jalan, tolong dikabari. Jangan tidak ada kabar. Sama seperti kemarin kita kuliah, saya kasih waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu tidak mengumpulkan tugas dan ada kabar, ya udah selesai ya. Dan apalagi kemarin itu ya, kalau tugas saya udah kasih waktu lama, memang saya harapkan bisa mengatur waktu ya waktu itu. Tapi kalau ujian sama kuis itu memang waktunya singkat. Tapi bagi yang melapor, saya kasih susulan waktu itu ya. Tapi kalau nggak ngelapor ya udah, saya anggap nggak ikut gitu. Nah, ini juga sama Mas. Yang penting itu dikomunikasikan aja. Kalau apalagi kalau praktikum ya, kalau praktikum itu ada skill yang harus yang harus hands on gitu, yang harus kerjakan langsung dengan tangannya, nggak bisa digantikan di rumah gitu. Apalagi kalau tujuannya nanti kita bikin produk kan. Kalau bikin produk terus ketinggalan 1 minggu, nah itu pasti hasilnya sangat kurang sekali. Terus kalau misalnya oh iya, dan juga alat-alatnya ada juga alat-alat yang nggak ada di rumah gitu. Kalau laser cutting nggak mungkin ada yang punya di rumah kan. Kalau gergaji apa namanya circular saw untuk gergaji kayu kebanyakan pasti nggak punya gitu. Nah seperti itu ya. Ada alat-alat yang ada di rumah, tapi kebanyakan nggak ada di rumah, dan kita fasilitasi ada di kampus. Gitu. Ini sangat baik sekali, masih bisa kita ke kampus kalau
2 tahun yang lalu ya, saya juga perkakas tangan, itu sama sekali nggak boleh ke kampus. Nah, kita atur produknya gimana pakai alat yang ada di rumah aja. Nah, itu hasilnya kurang memuaskan ya. Karena selain alatnya terbatas, nah juga mahasiswa jadi butuh upaya ekstra gitu. Nah, sekarang mumpung bisa kita ke kampus, tolong dimanfaatkan. Kayak gitu ya. Ada lagi yang mau mengutarakan pendapat, merespon, silakan. Yang ini ya, soft skill itu dari kehadiran dan attitude. Ya, attitude itu bisa macam-macam. Bisa saya lihat dari kehadiran, tepat waktu misalnya. Ya, kalau tepat waktu relatif ya. Ya pasti kan ngasih kabar. Atau pakai safety, atau sering datang nggak pakai safety, disuruh balik dulu cari sepatu safety. Nah, itu kan kurang nilai soft skill-nya. Praktikum 40% ini komponennya mulai dari logbook, benda kerja, laporan masuk di sini nanti. UTS UAS 25%. Cukup mungkin? Berarti cukup puas dengan nilai ini? Cukup ya? Oke. Oke ya. Nah, saya mau sharing bagaimana tata tertib materi kuliahnya, tata tertib kuliah. Nah, mengenai kehadiran ya, kalau kemarin kita kuliahnya full online karena teori, kalau sekarang praktikum mau nggak mau nanti ada dapat giliran ke kampus. Kita bagi 2 kelasnya, setengah kelas yang praktikum, setengah kelasnya lagi mengerjakan tugas secara online. Nah, kenapa saya seperti itu? Karena agar adil. Kalau nggak nanti yang praktikum aja yang kedapatan absen, tapi yang nggak di lab, yang di rumah, otomatis hadir kan nggak adil ya. Makanya harus ada sama-sama diambil kehadirannya pada minggu tersebut. Tapi walaupun diberikan tugas, tentu tugasnya bermakna ya, bermakna untuk kuliah ini. Kehadiran itu penting karena nanti berdampak pada SP. SP itu adalah surat peringatan. SP-nya ada 3 ya. Jadi ada SP1, SP2, SP3. Nah, SP ini dampaknya ke hambatan saudara-saudara untuk yudisium. Yudisium itu pengesahan saudara sebagai ahli media teknik AMDT. Sebelum wisuda, yudisium dulu. Ya, wisuda itu kan cuma upacara ya. Yang dikukuhkan sebagai lulusan itu yudisium. Kalau ada SP, saudara nggak bisa yudisium. Saudara juga akan dipertimbangkan kalau mengajukan beasiswa ataupun mengajukan bantuan kuliah. Kalau ada SP itu nyangkut nanti itu. Nah, kenapa? Karena yang SP itu biasanya yang suka bolos tuh. Nah, kalau SP1 berapa persen ya? Saya lupa berapa persen, nanti colong dicek di peraturan akademik ya. Nah, sampai SP3. SP3 itu harus ditanggapi. Cara menanggapinya saya kurang terang juga, nanti tolong tanya aja sama dosen walinya. Kalau SP3-nya tidak ditanggapi, berarti mahasiswanya dianggap mengundurkan diri ya. Ya nggak datang lagi kan, nggak pernah datang, terus dipanggil juga nggak menjawab, berarti kan mengundurkan diri. Nah, kalau tidak hadir pada minggu tersebut, baik online maupun offline di lab, tolong informasikan ke grup kita. Nah, ke grup kita itu biar saya dan Bu Nurul Ulfah tahu ya, karena absennya dipegang 2 orang. Jangan ke saya aja atau jangan ke Bu Nurul aja, nanti absennya nggak tahu. Dan juga jangan lupa beritahu ke TU ya, TU-nya Pak Imam. Karena yang bisa mengubah saudara menjadi keterangannya sakit atau izin itu cuman TU. Kalau dosen pengajar hanya bisa membuat keterangan hadir atau tidak hadir, cuma itu aja. Ya, jadi kalau cuman ngabarin ke saya sama Bu Nurul, izin Pak Bu nggak bisa hadir karena anu gitu ya. Ya udah, kami cuma bisa buat tidak hadir, tapi nanti ada keterangannya gitu. Tapi keterangannya cuma bentuk tulisan ya, tapi tetap alfa nanti. Saudara bisa cek nanti di SIM-nya, di rekap kuliah itu pasti jadi alfa gitu. Nah, yang bisa buat itu tidak alfa ya TU gitu. Jadi harus beritahu ke TU Pak Imam. Mengenai tata tertib praktikum ya,
Kalau kelas malam kita mulai praktikumnya pada pukul 19.00. Karena mulai kuliahnya kan 18.50 ya. 18.50 kita beri toleransi keterlambatan sampai jam berapa, Bu? Bu Nurul? Jam 19.10. 19.10, oke. Berarti itu sebenarnya ditambah 20 menit ya. Dari jadwal asli 18.50, kita beri waktu sampai 19.10. Kenapa nggak bisa lebih panjang? Ya karena memang waktu kita sangat sempit. Waktu kita cuma 4 sesi ya. 4 sesi itu pun kita pulangnya jam 10:10. Kalau misalnya saudara nanti mepet ya, datangnya mepet, terus udah akhir-akhir jam 10 mau pulang, tapi benda kerjanya belum selesai, pasti nggak mau pulang tuh. Saya yakin tuh, pasti nggak mau pulang. Karena nanggung ininya pekerjaannya. Nah, saya nggak mau seperti itu. Karena kita juga mau pulang ya. Nah, jadi sedapat mungkin datanglah tepat waktu, karena waktu yang panjang itu akan dipakai untuk mahasiswa juga ya, bukan kita, bukan kami. Instruktur kan cuma ngawasin aja, tapi yang mendapatkan keuntungan dari waktu yang panjang itu adalah mahasiswa, supaya dapat menyelesaikan produknya. Oke, kalau terlambat tanpa kabar, gimana Bu Nurul? Tidak boleh ikut praktikum atau potong sesi? Terlambat tanpa kabar, potong sesi. Jadi nanti di absennya itu alfa. Jadi tetap aja nanti kan sesi kalian akan dihitung berapa persentasenya. Nanti akan ada SP1, SP2, SP3 itu. Kalau kelas pagi tadi saya bilangnya nggak boleh ikut kelas. Tapi kalau kelas malam kan memang beda ya ininya kuliahnya sama kelas pagi. Jadi kelas pagi kita potong sesi. Nanti kalau misalnya kalian terlambat tapi tidak ada kabar sampai lewat dari sesi tersebut, misalnya kita mulai 19.10, nanti sampai jam 8 lebih kalian nggak ada kabar, berarti lewat sesi satunya. Nanti kalian datang, boleh silakan masuk, tapi hanya ada 3 sesi lagi, gitu. Izin ini ya, share jadwal kuliah. Jadi sesinya sebenarnya gini loh. Nah ini, sesi 1 itu 18.50 sampai 19.40. Jadi kalau baru datang di atas 19.40, dianggap hadir di sesi kedua. Nanti dipotong 1 sesi kan. Jadi kalau datangnya lebih dari 20.30, tanpa kabar, tahu-tahu datang aja gitu ya. Berarti dipotong 2 sesi. Mungkin gitu ya Bu Nurul ya? Ya Pak Ade, yang penting tuh komunikasi sih sebenarnya yang tadi Pak Ade sampaikan. Jadi kalau misalnya kalian terlambat, tadi seperti Jumar kan ada yang kerja sampai 7:30 malam ya. Itu kan sebenarnya mau mepet ke sesi 1. Tapi kalau misalnya dikabari, ya gimana Pak Ade? Kalau misalnya Jumarnya datangnya jam 8 malam, sesi satunya tetap dihitung atau bagaimana? Gimana ya? Boleh sih, nggak apa-apa lah. Yang penting kabar ya. Ini kabar aja lah. Yang nggak boleh tuh nggak ada kabar, kan jadinya alfa ya. Oke, mungkin itu aja mengenai sesi-sesi. Oh ya, saya ingatkan lagi tadi APD-nya safety shoes. Terus gunakan pakaian yang tebal. Nggak perlu tebal sekali sih, maksudnya jangan baju tipis gitu ya, jangan baju kain tipis katun gitu, jangan. Apalagi nanti kita gunakan laser cutting, nah itu hati-hati. Buat yang cewek, ada yang cewek nggak di sini? Kalau yang cewek, kalau yang pakai kerudung itu hati-hati, kerudungnya takutnya apa sih namanya, nyangkut di alat ini ya, alat mesin-mesin yang suka berputar kayak circular saw gitu. Itu kan putarannya tinggi ya, atau gerinda, nah itu hati-hati. Mengenai detailnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Mulyawan. Jangan lupa juga karena kita masih pandemi, ya sebenarnya tanpa pandemi juga sama ya. Kita kalau bekerja di lab itu gunakan masker. Nah, khususnya kalau sekarang masker medis. Selain mencegah COVID juga
melindungi pernapasan kita dari debu-debu dan gram yang ada ya. Kan kalau kita kerja bangku misalnya, kita pakai kikir, nanti kan ada serbuk-serbuk besi itu ya, itu gram, berterbangan kemana-mana, ada yang ke baju, ada yang ke bawah, ada yang ke udara, nah itu bahaya sekali. Nggak boleh masker scuba ya. Kalau masker scuba tuh masker kain yang tipis itu tuh nggak boleh, karena itu tidak berguna. Masker medis saja. Kalau bisa 2 lapis, nah usahakan lah. Dan nanti kita bagi 3 kelompok, itu gunanya juga selain karena memang alatnya terpisah-pisah, juga supaya tidak berkumpul di satu tempat beramai-ramai ya. Udah. Oh iya, tambahan sedikit, kita ada National Welding Competition buat yang berminat ikut lomba welding ya. Sebenarnya ini terbuka untuk semua prodi, tidak cuma prodi mesin, prodi kapal juga bisa. Apalagi saudara udah pernah ngambil mata kuliah Lastan Fabrikasi Logam di semester lalu. Mungkin ada juga yang udah pernah ngelas dari sekolah dulu, atau ada juga yang memang posisinya welder mungkin ya di perusahaan. Kalau berminat ikut lomba ini, ya silakan nanti di daftar aja. Nanti kita cari waktu untuk persiapannya. Lombanya di akhir tahun ya. Kita nanti persiapan dulu. Nah, kalau yang kerja nanti kita cari sama-sama waktunya. Nanti saya bagikan linknya ya. Mungkin itu dulu. Bu Nurul, kalau ada yang mau disampaikan silakan Bu. Paling saya izin nyampaikan yang logbook tadi ya Pak, sebelum nanti Pak Mulyawan jelaskan tata tertib di praktikum lebih lanjut. Saya minta izin share screen dulu. Pak Ade belum bisa share screen sayanya. Silakan Bu. Oke, sudah. Ini tuh nanti kita kenapa saya dan Pak Ade akhirnya memutuskan ada logbook. Sebenarnya ini kan judulnya akhirnya laporan pelaksanaan praktikum ya. Tapi ini sebenarnya nanti tuh kumpulan dari logbook kalian karena kita masih dalam keadaan COVID, mungkin hanya 50% yang bisa ke kampus, 50% lagi online. Jadi nanti di akhir perkuliahan saya dan Pak Ade akan menilai yang namanya laporan pelaksanaan praktikum perkakas tangan selama 1 semester. Nanti untuk cover itu kalian bisa cicil saja nanti di akhir. Nah, yang perlu kalian isi nanti tuh di kegiatan. Supaya apa? Supaya nanti pada saat masa sanggah nilai, lalu kalian merasa kalian ikut kuliah tapi di learningnya tidak ada, kalau misalnya online atau nanti offline kalian merasa datang tapi pada saat absen kalian tidak ada, ini sebagai bukti. Nanti misalnya Riki Herianto di minggu depan offline datang ke bengkel, lalu nanti di nomor satunya, di nomor 2-nya, karena sekarang adalah minggu pertama, di minggu keduanya nanti isi mungkin materinya pengenalan alat untuk kerja bangku. Nanti sifat kegiatannya offline tanggal berapa gitu. Kalau untuk nomor satunya berarti isi pendahuluan perkakas tangan, pengenalan safety, sama pengenalan perkakas tangan. Nanti sifat kegiatannya online tanggal berapa, supaya nanti sebagai bukti kalian juga di masa sanggah nilai. Karena kan kita terbagi 2 ya, ada offline dan ada online. Dan saya sama Pak Ade serta Pak Mulyawan kan tidak mungkin hafal kalian semua gitu. Nah, jadi ini sebagai bukti supaya nanti pada saat ada yang dari saya, Pak Ade, Miss, nanti dalam penilaian kalian ada bukti kalau misalnya kalian sudah mengerjakan atau mengikuti kegiatan perkuliahan. Ini kalau misalnya ikut ya, kalau nggak ikut jangan diisi. Misalnya Riki di minggu ketiga tidak hadir ya berarti di strip aja, nggak usah diisi. Lalu nanti ini yang paling penting, ini hanya untuk dilakukan pada saat offline. Karena kalau online, saya dan Pak Ade punya datanya di learning. Nah, untuk offline, nanti kalian bisa isi, ini namanya logbook-nya. Logbook ini nanti misalnya diisi di materi, misalnya Jumar minggu depan dapatnya adalah di kerja kayu misalnya. Kerja kayu nanti dikasih tahu tanggal berapa,
durasinya berapa lama, berarti durasinya dari pukul sekian sampai pukul sekian, kegiatannya adalah apa yang kalian lakukan selama nanti kalian melakukan praktek kerja bangku. Nanti sedikit kalian kasih tahu kira-kira apa pemahaman yang bisa diperoleh dari kerja bangku. Karena kalau misalnya online itu biasanya saya kasih latihan dari apa yang kalian baca di PPT. Tapi kalau offline kan tidak. Nah, untuk kegiatan mungkin nanti ada beberapa waktu diperbolehkan untuk foto. Kalau misalnya boleh foto, kalau misalnya tidak, jangan pernah main HP untuk taruh logbooknya di sini. Nanti pasti ada apa namanya, ada arahan dari saya, Pak Ade, Pak Mulyawan. Kalau misalnya memang perlu untuk difoto, difoto. Kalau misalnya tidak difoto, jangan pernah mengeluarkan HP gitu ya. Ini nanti kalian bisa catat saja di sini karena sepertinya nggak akan 14 minggu ya Pak Ade ya mereka offline. Berarti kira-kira kalau dibagi 3, satu mahasiswa mungkin offline dari 14 minggu, mungkin 5 kali, 7 kali gitu ya. Kira-kira segitulah. 6, Bu. Saya belum lihat. Ya 6 kali. Nah berarti di sini nanti ada 6. Nanti kalian cuman isi begini, pada akhirnya di laporan akhir nanti di sebelum UAS kalian harus kumpulkan nanti tanda tangannya digital, terus nama mahasiswanya siapa. Ini nggak perlu hard copy, jadi semuanya dikumpulkan soft copy. Dikumpulkannya di mana? Dikumpulkannya nanti di learning. Di learning jadi, Bu, apakah ini dikumpulkan setiap minggu? Iya, setiap kalian melakukan offline langsung store aja di Google Drive. Nanti setor langsung di Google Drive, nanti minggu itu langsung saya nilai atau Pak Ade nilai. Lalu nanti setelah itu kalau misalnya offline-nya 3 minggu kemudian misalnya, berarti isi lagi nanti timpa lagi di Google Drive. Jadi ditimpa aja, nggak usah banyak-banyak filenya. Nanti ada di learning, saya sediakan link Google Drive-nya, lalu nanti kalian tinggal buat nama dan NIM masing-masing di folder. Jadi minta tolong kalian yang bikin foldernya sendiri dari NIM dan nama gitu. Kalau online nggak perlu diisi kecuali yang di kegiatan ini. Karena kan saya nggak tahu sama Pak Ade juga nggak terlalu hafal ya kapan nanti Ricky online, kapan Ricky offline, kan kita nggak mungkin buka-buka terus jadwal yang sudah Pak Ade dan saya buat gitu. Kapan kalian online, kapan kalian offline. Mungkin itu aja untuk logbook. Ada pertanyaan? Itu untuk format yang pertama kali logbook itu yang kita kumpulkan di yang terakhir ya, Bu ya? Nggak hanya cover. Gimana? Satu cover baru dibuat. Gimana Jumar? Ini kamu udah kayak suara robot ya, nggak tahu nih AU gimana? Yang tadi Ibu ini share tadi yang kita kirim di format Google Drive itu yang terakhir tadi ya? Iya, di yang terakhir dulu aja. Yang nanti terakhir pas tadi. di sebelum UAS berarti pokoknya nanti akan saya kasih tahu mungkin 1 minggu sebelum UAS nanti kalian kumpulkan semuanya full dengan cover gitu. Tapi nanti yang paling penting tuh logbook dulu aja. Kalau misal Jumar offline minggu depan berarti langsung kumpulkan logbooknya. Berarti kalau minggu depannya lagi nggak offline berarti nggak ada logbook gitu. Oke. Thank you. Yuk. Ada lagi pertanyaan? Bu, saya Bu, izin bertanya Bu. Ya, Ridwan, gimana Ridwan? Saya sendiri kan kerjanya kerja shift gitu kan Bu, kerja PT. Otomatis kan untuk kegiatan praktikum itu kan pasti saya ada praktek susulan gitulah Bu. Jadi untuk pengisian logbooknya bagaimana ya Bu? Berarti ikuti sesuai dengan tanggal kamu datang waktu susulan aja. Misalnya nih Pak Ade sudah buat jadwal kamu di tanggal 28 Februari, misalnya seperti itu. Tapi kamu ada shift di tanggal 28 Februari, lalu bisa ikut susulan misalnya di tanggal 1 Maret misalnya seperti itu. Ya berarti kamu buat tanggalnya 1 Maret. Sesuaikan dengan kapan kamu datang. Berarti logbook ini sesuai dengan tanggal kapan kamu melakukan praktek gitu. Tunggu sebentar. Berarti susulannya untuk sebentar. Mas Ridwan itu shift-nya teratur atau tidak? saya shiftnya itu Pak, kan biasanya seminggu sekali change shift. Kalau saya 2 minggu sekali Pak. Teratur? Jadi minggu pertama kedua saya masuk pagi, nanti minggu ketiga keempatnya itu saya masuk malam begitu Pak. Tapi teratur gitu kan? Nggak akan Iya, tiba-tiba teratur begitu. diubah enggak kan? Nggak berubah-berubah Pak. Ah, yaudah. Kalau gitu biar nanti saya atur ininya, jadwalnya. Soalnya kalau nggak gitu, susahnya ini loh, sama
sama ininya, kelompoknya. Karena kalau kerja kayu itu kelompok, nggak mungkin sendiri. Kalau kerja bangku bisa. Kalau kerja plat, rasanya juga kelompok, nggak mungkin sendiri gitu. Nah, kalau soalnya gitu, kalau misalkan nih minggu ini shift, minggu depannya shift, minggu depannya lagi tidak. Berarti kan kelompoknya jadi beda kan? Nanti saya atur. Tolong ini ya, tolong ingatkan saya di grup, kasih tanggal ke saya sampai berapa bulan ke depan nih? Sampai 1 bulan ke depan deh. 1 bulan ke depan tuh shiftnya kerja malam tanggal berapa aja. Biar nanti saya coba buat di jadwal. Terus kalau udah saya buat jadwalnya, saya umumkan di grup, tolong dicek ulang. Oke, Mas Ridwan? Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Jangan lupa ya, soalnya nanti kalau nggak gitu nanti saya yang lupa. Oh iya, Pak, iya. Ada lagi? Izin Pak, tadi saya kenapa ya? Siapa? Mas Jumar, silakan. Izin Pak, tadi untuk absennya tadi udah di-share Pak ya? Oh iya, absen sudah saya share di kolom chat Zoom. Ada Jangan lagi? di-share di grup ya, nanti yang nggak datang ngisi. Boleh di-share ulang Pak, soalnya di kolom chat saya nggak muncul Pak. Oke. Gimana, Lagi? ada pertanyaan lagi untuk logbook? Saya rasa cukup jelas ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, berarti waktu offline nanti nanya lagi ke saya. Karena kan isinya waktu offline ya. Intinya logbooknya ini soft copy, kalian nggak perlu print-print, nggak perlu catat pakai tangan, semuanya diketik. Kalau misal, tapi jangan copy paste ya. Kalau misalnya ketahuan copy paste, kata-katanya sama, saya anggap berarti logbooknya kurang setengah lah nilainya. Berarti praktikum hari itu berpengaruh nilainya. Ya Oke, walaupun kerjaannya kelompok, tapi pasti bahasanya nggak mungkin iya 100% beda. sama. Nggak mungkin sama. Karena kita minta logbooknya per individu, bukan per kelompok. Kalau per kelompok, silakan kerjakan per kelompok gitu. Nah, kan harapannya kalian bisa ada catatan kemajuan pemahaman yang diperolehnya itu kan individu, nggak kelompok. Nanti juga berpengaruh sama UTS sama UAS ya Pak, ya pengetahuannya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, berarti Pak Mulyawan, udah dari silakan. saya. Saya stop Pak share Mulyawan dulu. masih ada? Kan Pak Mulyawan? Masih, Pak. Masih. Silakan Pak, kalau ada yang mau disampaikan mengenai praktikum. Oke, kalau seperti yang dibilang Pak Adi tadi ya, kalau di lab itu kalian harus menggunakan peralatan safety. Paling nggak tuh ya, kalau yang kalian harus bawa sendiri itu ya sepatu safety dan peralatan safety wear pack atau baju yang tebal atau celana yang tebal juga atau jeans gitu. Nah, memang kalau peralatan safety ini memang tidak senyaman kalau misalkan pakaian-pakaian ini ya, pakaian-pakaian kalau misalkan kalian pergi-pergi gitu. Tapi memang pakaian yang safety ini memang dibuat seperti itu untuk melindungi kalian juga. Pernah kejadian di welding ya, di welding itu sudah menggunakan wear pack yang dikasih di Poltek ya. Mungkin di sini sudah dikasih wear pack Poltek nggak? Kita belum ya. Nah itu yang warna merah itu pernah belum dapat ya. Jadi yang pakai warna merah itu kalau misalkan Anda lihat kakak angkatan Anda itu ada yang menggerinda pakai gerinda itu kan di welding ya, di gerinda gitu. Dan arah percikan apinya itu mengarah ke badan dia sendiri gitu. Dia nggak sadar, tahu-tahu bolong-bolong semua itu bajunya. Padahal tuh wear pack-nya udah lumayan tebal gitu. Nah itu memang yang seperti itu harus diperhatikan juga. Kalau misalkan menggunakan gerinda ya harus diperhatikan arah apinya kemana gitu. Kemudian kalau misalkan menggunakan baju lengan panjang itu usahakan baju lengan panjangnya yang ada kancingnya gitu. Jadi dia tidak terlalu
panjang. Jadi nanti kalau misalkan Anda misalnya ngebor ya, ngebor itu kan mata bornya kan berputar ya, jadi tidak nyangkut di bornya gitu. Biasanya kalau ngebor juga nggak boleh pakai sarung tangan. Takutnya kalau sarung tangannya nanti nyangkut di mata bornya, kalau langsung sobek sih nggak masalah. Tapi kalau misalkan dia narik tangan Anda, nah itu yang bahaya. Nah, kemudian lagi ada mesin laser ya. Kalau mesin laser itu memang cahayanya tidak nampak. Kalau misalkan mesin laser itu kan nanti kalau mesin laser yang non metal ya, tahu kita nanti pakai apa enggak ya. Tapi yang non metal itu mesin laser cahaya lasernya itu dipantulkan dari cermin ke cermin ya. Nah, pemantulannya itu biasanya cahayanya itu nggak nampak, nggak kelihatan. Nah, itu kalau misalkan tangan Anda melewati area yang terkena laser, nah itu bisa terbakar ya. Kayu itu saja terpotong ya, apalagi tangan Anda. Biasanya kalau misalnya luka bakar itu lukanya akan lebih lama sembuhnya daripada kalau misalkan Anda keiris pisau atau apa. Jadi tolong hati-hati dan juga jangan bercanda pada saat praktikum. Karena ini kejadian dulu di prodi kapal juga, di mata kuliah kerja rangsangan juga. Pada waktu itu kerja bangku, kan kerja bangku itu memang yang paling menguras tenaga ya. Kalau misalkan Anda pernah ke sekolah di SMK, nah itu pasti kan ada praktikum kerja bangku ngikir ya. Nah itu praktikum yang paling menguras tenaga ya. Nah itu kalau misalkan orang lagi capek, kemudian digodain ya, dibercandain sama teman gitu, niatnya sih bercanda gitu. Tapi karena dia udah capek gitu, akhirnya malah emosi dan akhirnya berantem. Itu udah pernah terjadi di Poltek, pernah terjadi di prodi kapal juga, di praktikum perkakas tangan juga. Jadi jangan sampai itu terulang kembali di kelas Anda gitu. Terus apa lagi ya, oh ya, kalau laser ya, cahaya laser itu juga seperti cahaya welding. Jadi sebenarnya kalau laser itu harus menggunakan kacamata khusus. Cuma di tempat kita itu lasernya itu karena kita beli laser itu ada yang diberikan kacamata khusus. Kalau yang di laser di W3 itu laser yang metal itu ada kacamatanya satu. Cuma satu mesin itu satu kacamata aja yang dikasihkan. Jadi Halo, Pak Mudawan lagi disconnect. Ya, jadi intinya kalau kita menggunakan mesin laser ya, atau apa kemudian nyangkut di mata bornya atau di bornya itu kemudian ketarik dianya kena mata bornya kan malah bahaya ya. Nah itu sebisa mungkin kalau misalkan dia pakai jilbab dimasukkan ke meja. Kalau ada yang cewek, ada yang cewek nggak ya di kelasnya? ada ya. Ada ya. Ada yang mau tanyakan dulu mungkin? Cukup jelas yang disampaikan Pak Mulyawan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena ini ya
yang paling utama ya dari pekerjaan kita. Apalagi kita kalau ini tujuannya untuk belajar, tidak ada target produksi tertentu, ya apain kita paksakan harus selesai jadi, tapi kalau nggak safe ya lebih baik barangnya setengah jadi tapi selamat daripada barangnya jadi tapi celaka ya. Amit-amit. Mudah-mudahan semuanya lancar tanpa ada kecelakaan. Oh ya, apalagi kita ini ya, di kampus itu tidak ada jaminan kecelakaan ya. Tidak ada asuransi kecelakaan buat mahasiswa, apa sih namanya, BPJS Ketenagakerjaan, itu untuk yang sudah bekerja. Tapi kalau yang udah bekerja, ada BPJS Ketenagakerjaan, pasti hanya ditanggung kalau di tempat kerjanya aja gitu. Nah kalau kita kan tidak, karena memang nggak disediakan gitu dari BPJS pun tidak ada. Nah oleh karena itu kita saling menjaga aja, jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita pengennya di sini belajar, ambil pengalaman, mencoba peralatan yang tidak ada di tempat lain, mungkin ada di perusahaan tapi bukan bagian kita mungkin. Dan juga ini bagian dari kurikulum, termasuk ke skill yang harus dimiliki lulusan prodi ini. Jadi kita harapkan semuanya bisa menggunakan peralatannya dengan aman dan dapat ilmunya kan gitu. Nggak mungkin kita datang-datang aja ke lab, terus bikin-bikin benda kerjanya tapi nggak ada yang dibawa pulang gitu ya. Nah itu yang penting. Kalau nanti dalam praktikum ada yang merasa panas gitu ya, lelah, mau istirahat dulu silakan. Tapi izin dulu ke instruktur yang ada di tempat itu dan jangan keluarnya barengan gitu. Ya mungkin mau minum dulu atau mungkin cari angin dulu, mungkin panas ya, boleh. Ya, kita namanya juga sesama manusia ya, sama-sama saling mengerti. Tapi jangan rame-rame karena kita masih menjaga suasana pandemi dan juga supaya nggak ngumpul di luar. Terus apalagi kalau praktikum kelompok ya, kalau semuanya keluar nggak selesai kan ininya produknya gitu. Jadi kalau ada yang mau izin bergantian ya. Dari Pak Mulyawan ada lagi Pak, cukup Pak? Oh ya, satu lagi Pak. Jadi safety itu bukan hanya safety untuk manusianya, tapi nanti juga tolong jaga juga alatnya gitu. Jadi seperti di laser itu, kalau misalkan laser yang metal ya, itu kalau misalkan dia ada sensornya. Jadi kalau misalkan benda kerjanya di bawah ya, dia lasernya itu mendeteksi adanya benda kerjanya di bawah. Kalau misalkan dia tidak ada benda kerjanya, laser itu akan turun terus. Jadi kalau turun terus, kemudian dia bergerak kanan kiri, dia akan nabrak ya. Nah itu nanti pas praktikum akan dijelaskan itunya. Jadi tolong diperhatikan juga dan juga diterapkan ya. Jadi jangan kalau misalkan ada, atau mungkin nanti kalau misalkan di tempat praktikum ada sesuatu yang Anda rasa ini kurang aman untuk praktikumnya, itu nanti tolong disampaikan juga. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Mulyawan. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang ragu, takut antara bikin cedera atau alat jadi rusak, tolong panggil aja instrukturnya ya. Nanti kita sama-sama menyelesaikan masalahnya. Oke, dari Pak Mulyawan cukup. Dari Bu Nurul Ulfah ada lagi Bu? Dari saya cukup Pak, mungkin setelah Zoom ini selesai bisa langsung cek learning aja buat mahasiswanya. Oke, dari saya juga sudah dan juga udah ngisi ini ya. Daftar hadir. Ada yang belum isi daftar hadir? Tolong isi segera karena nanti akan tutup. Udah ya. Oke, kalau gitu terima kasih telah hadir di perkuliahan pertama kita. Mudah-mudahan minggu depan situasi udah makin membaik, kita bisa praktikum seperti yang kita rencanakan. Mudah-mudahan juga bisa praktikumnya full satu kelas, mudah-mudahan. Demikian saya tutup perkuliahan kali ini. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin lift, Pak.